Oke boy, kali ini kita akan belajar atau mereview materi tentang penggunaan turunan fungsi. Jadi turunan dapat digunakan untuk menentukan yang pertama, persamaan garis singgung, di mana gradien dari garis singgung tersebut merupakan turunan pertama dari fungsi. Nah, saat dapat gradiennya, tinggal kita masukin ke rumus persamaan garis. Y-1 sama dengan gradien dikali X min X1. Oke. Lanjut, yang kedua, turunan dapat digunakan untuk mencari persamaan garis normal. Nah, di sini antara garis normal dan garis singgung itu mereka bersifat tegak lurus, sehingga gradien dari garis normal itu sama dengan minus 1 per gradien garis singgung. Nah, setelah mendapatkan gradien dari garis normal, tinggal kita masukin ke rumus persamaan garis. Y min Y1 sama dengan Mn dikali X min X1. Oke, kemudian yang ketiga, turunan dapat digunakan untuk menentukan kapan fungsi itu naik dan kapan fungsi itu turun. Dimana fungsi akan naik apabila turunan pertamanya lebih besar dari 0. Dan fungsi akan turun apabila turunan pertamanya kurang dari 0. Oke. Nah, yang keempat, turunan dapat digunakan untuk menentukan jenis titik stasioner. Jadi, titik stasioner itu dapat ditentukan dengan menurunkan fungsi tersebut dan disamakan dengan 0, atau titik stasioner didapatkan dari turunan pertama sama dengan 0. Nah, setelah mendapatkan titik stasioner, kita dapat menentukan jenis titik stasioner tersebut dengan dua cara. Yang pertama, bisa menggunakan uji turunan pertama. Yang kedua, bisa menggunakan uji turunan kedua. Nah, kita bedah satu-satu untuk menentukan jenis titik stasionernya. Yang pertama, untuk menggunakan uji turunan pertama, kita fokus pada turunan pertamanya, f aksen x. Nah, di sini diandaikan kita sudah mendapatkan dua titik stasioner, yaitu A dan B. Lalu kita buat garis bilangannya, kita letakkan A sama B. Nah, kemudian kita cari nilai-nilai positif negatifnya. Nah, apabila X lebih besar daripada B, kita masukkan ke turunan pertamanya f aksen x. Apakah hasilnya positif atau negatif? Ini kita andaikan aja hasilnya positif. Oke. Nah, kemudian untuk X yang antara A dan B, setelah kita masukkan, misalkan hasilnya negatif, dan kemudian untuk X yang kurang dari A, setelah kita masukkan ke fungsi ini, ternyata hasilnya positif. Nah, ini pemisalan aja ya, nanti kan tergantung dari fungsi turunannya masing-masing. Nah, kemudian dari sini bisa kita tinjau, apabila dia dari nilai positif ke negatif, nah maka titik stasioner tersebut, titik A misalnya, contohnya disebut titik balik maksimum, yaitu di A, FA. Nah, FA ini didapat dengan cara memasukkan nilai X sama dengan A ke fungsinya, bukan ke ini ya, tapi ke fungsi fx nya gitu. Nah, terus kemudian apabila dari minus ke positif, maka titik tersebut disebut dengan titik balik minimum. Contohnya di sini B itu kan dari min ke plus, sehingga titik balik minimumnya di B, FB. Nah, yang ketiga, apabila nilainya itu dari plus ke plus atau min ke min, maka titik tersebut disebut dengan titik belok, kayak gitu. Itu untuk uji turunan pertama. Nah, cara yang kedua bisa dengan menggunakan uji turunan kedua. Itu kita fokus ke turunan keduanya, f aksen x. Nah, kita andaikan tadi kan titik stasionernya di A dan B. Kemudian nilai titik stasioner ini kita substitusi ke turunan keduanya, contohnya. Nah, sehingga apabila yang A misalkan ya, f aksen A nya kurang dari 0, nah, apabila turunan keduanya itu kurang dari 0, maka titik A ini disebut titik maksimum
di A, FA. Nah, apabila nilai dari titik stasioner tersebut lebih besar daripada 0, maka titik tersebut disebut titik balik minimum, yaitu di B, FB. Nah, jadi untuk menentukan jenis titik stasionernya itu bisa pakai dua cara. Bisa uji turunan pertama atau uji turunan kedua. Jadi terserah kalian, boleh milih yang mana yang mau digunain, hasilnya sama aja kok. Oke, nanti kita lanjut lagi ke pembahasan contoh soalnya. Oke, untuk contoh soal yang pertama boy, kita akan menentukan persamaan garis singgung dan persamaan garis normal. Ini contohnya. Jika fx sama dengan x kuadrat minus 4x dan garis G menyinggung grafik fx di titik A 1,3, tentukan yang pertama gradien garis G, yang kedua persamaan garis G, yang ketiga persamaan garis normal di titik A. Oke, jawabannya. Jadi kita cari dulu turunannya. Fungsi fx, x kuadrat minus 4x, maka turunannya kan 2x min 4. Nah, gradien garis singgung itu kan merupakan turunan pertama dari fungsi. Nah, terus kemudian karena titiknya di A 1,3, jadi x-nya sama dengan 1, y-nya sama dengan min 3. Kita substitusi aja. Jadi 2x min 4 gitu kan, turunan pertamanya. Maka gradien garis singgungnya f aksen 1. Itu sama dengan 2 dikali 1 kurang 4. Sama dengan 2 kurang 4, min 2. Jadi gradiennya sama dengan min 2. Nah, yang kedua, yang B, persamaan garis G. Nah, setelah dapat gradiennya, tinggal kita masuk ke rumus persamaan garis. Y min Y1 sama dengan mg dikali x min x1. Jadi yang titik A ini sebagai x1, yang min 3 sama dengan Y1. Kita substitusi. Y dikurangi min 3 sama dengan min 2 dikali x min 1. Y plus 3 sama dengan min 2x plus 2. Jadi Y sama dengan min 2x min 1. Oke. Jadi persamaan garis G-nya Y sama dengan min 2x min 1. Yang ketiga, persamaan garis normal di titik A. Jadi untuk membuat persamaan garis normal, kita cari dulu gradiennya. Jadi gradien garis normal kan tadi rumusnya minus 1 per mg. Nah, tadi kita sudah dapat mg-nya sama dengan min 2. Tinggal kita substitusi aja. Jadi sama dengan min 1 per min 2 sama dengan setengah. Setelah dapat gradien, masuk ke rumus persamaan garis. Y min Y1 sama dengan mn dikali x min x1. Jadi titiknya sama dengan titik A. Ini x1, ini Y1. Jadi Y min 3 sama dengan setengah x min 1. Berarti Y plus 3 sama dengan setengah x min setengah. Berarti Y sama dengan setengah x min setengah min 3. Ini kan jadinya min 7 per 2. Jadi persamaan garis normalnya di Y sama dengan setengah x min 7 per 2. Kayak gitu ya, contoh soal untuk menentukan persamaan garis singgung dan persamaan garis normal. Oke, penggunaan fungsi turunan yang ketiga, menentukan kapan fungsi tersebut naik dan kapan fungsi tersebut turun. Jadi kita punya fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat minus 36x plus 20. Tentukan yang A, interval fungsi f naik, yang B, interval fungsi f turun. Dan jawab. Jadi kita cari dulu turunan pertamanya. Ini turunan pertamanya kan sama dengan, ini jadi 6x kuadrat plus 6x min 36. Oke. Nah, fungsi naik saat dia turunan pertamanya lebih besar dari 0. Oke. Kita substitusi turunan pertamanya 6x kuadrat plus 6x min 36. Kita bisa faktorin. 6-nya dikeluarin, jadi 6 dikali x kuadrat plus x min 6. Nah, ini bisa difaktorin lagi. Jadi 6, x plus 3, x min 2. Nah, kita cari dulu pembuat nolnya. Nanti kan yang pertama dapat x-nya sama dengan min 3. Yang kedua, x-nya sama dengan 2. Kemudian kita buat garis bilangannya. Kita pasang min 3 sama 2. Min 3 sama 2. Nah, kemudian kita tentuin plus minusnya. Nah, untuk nilai x yang lebih besar pada 2, kita ambil 1 juta aja. 1 juta kita masukin sini. Ini 1 juta plus 3. Nah, untuk
menentukan positif negatifnya, kita nggak usah mikirin nilainya dulu. Kita tentuin apakah dia positif atau negatif, itu aja. Untuk yang lebih besar pada 2, untuk X lebih besar pada 2, kita masuk 1 juta. 1 juta plus 3 kan positif. 1 juta kurang 2, positif. Positif kali positif, hasilnya positif. Oke, sekarang antara min 3 sama 2. Kita ambil 0 aja. 0 tambah 3 positif. 0 kurang 2 negatif. Berarti positif kali negatif, negatif. Oke, sekarang kita ambil yang kurang dari min 3. Kita ambil min 1 juta aja. Min 1 juta plus 3 negatif. Min 1 juta min 2 negatif. Negatif kali negatif, hasilnya positif. Nah, jadi setelah kita tentukan positif negatifnya, baru kita tinggal ambil aja yang kita mau. Nah, yang kita mau kan adalah lebih besar daripada 0, sehingga kita ambil yang nilainya positif. Dan nilai positif sini ada 2, di lebih besar daripada 2 dan kurang dari min 3. Jadi fungsi itu akan naik saat X-nya kurang dari min 3 atau saat X-nya lebih besar daripada 2. Kemudian yang B, fungsi akan turun saat turun pertamanya kurang dari 0. Nah, ini kan tadi udah kita buat nih garis bilangannya. Karena yang mau kita ambil kurang dari 0, berarti kan yang negatif kan. Yang negatif itu letaknya antara min 3 sama 2. Jadi fungsi akan turun saat X-nya berada di antara min 3 dan 2, atau min 3 kurang dari X kurang dari 2. Kayak gitu ya. Itu contoh untuk menentukan kapan fungsi naik dan kapan fungsi turun. Nah, ini contoh soal nomor 3 untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum fungsi, atau untuk menentukan jenis titik stasioner fungsi. Oke, misalkan kita punya fungsi fx sama dengan x pangkat 3 minus 6x kuadrat plus 9x plus 1. Tentukan yang A, nilai maksimum lokal fungsi. Ini salah tulis. Yang B, nilai minimum lokal fungsi. Oke, kita disuruh menentukan nilai maksimum lokal dan nilai minimum lokal. Oke, untuk menentukan ini kita cari dulu titik stasionernya. Nah, titik stasioner didapat ketika turunan pertamanya sama dengan 0. Jadi kita cari dulu turunan pertamanya. Turunan pertamanya ini dari 3x pangkat 3 berjadi 3x kuadrat minus 12x plus 9. Oke. Nah, ini kan turunan pertama harus sama dengan 0. 3-nya kita keluarin, jadi x kuadrat minus 4x plus 3 sama dengan 0. Ini bisa difaktorin jadi 3x minus 1 dikali x minus 3 sama dengan 0. Sehingga didapat pembuat 0-nya di x sama dengan 1 atau x sama dengan 3. Nah, ini disebut titik stasionernya 1 sama 3. Nah, di sini kita coba pakai dua cara. Yaitu kita coba dulu pakai uji turunan pertama. Jadi untuk pakai uji turun pertama, kita pasang dulu kan garis bilangan dan pasang titik stasionernya 1 sama 3. Terus kita tentuin positif negatifnya. Untuk X lebih besar daripada 3, kita ambil 1 juta, masukin ke fungsi ini, ke turunan pertamanya. 1 juta kurang 1 positif, 1 juta kurang 3 positif, positif kali positif, positif. Oke. Nah, terus kemudian antara 1 sampai 3, kita ambil 2. 2 kurang 1 positif, 2 kurang 3 negatif. Positif kali negatif, negatif dong. Oke. Nah, untuk X kurang dari 1, kita ambil minus 1 juta. Minus 1 juta kurang 1 negatif, minus 1 juta kurang 3 negatif, berarti negatif kali negatif, positif. Oke. Nah, terus kita lihat sekarang untuk yang pertama nih, dari positif ke negatif, ya misalnya kayak tadi. Nah, dari plus naik berarti kan, plus ke negatif. Nah, ini kan seret. Nah, berarti dia mencapai titik maksimum. Titik X sama dengan 1 dia bernilai maksimum. Terus kemudian dari negatif ke positif,
Berarti kan gini, seret gitu kan. Nah, berarti di X sama dengan 3 dia mencapai minimum. Oke. Nah, tinggal kita masukin aja nilainya. Untuk maksimum di X sama dengan 1. Di fungsi fx, fungsi ini kita ganti X nya dengan 1. Jadi kita masukin. Di 1 pangkat 3 kurangi 6 kali 1 kuadrat tambah 9 kali 1 tambah 1 sama dengan 1 kurang 6 tambah 9 tambah 1 sama dengan 5. Nah, berarti dia mencapai nilai maksimum lokalnya di sama dengan 5. Oke. Kemudian minimum lokal di X sama dengan 3. Jadi fungsi ini kita ganti X nya dengan 3. Dapatnya 3 pangkat 3 dikurangi 6 dikali 3 kuadrat ditambah 9 kali 3 tambah 1. 27 kurang 54 tambah 27 tambah 1. Ini kan 54 kurang 54 habis. Sisa 1. Berarti minimum lokalnya di sama dengan 1. Kayak gitu. Nah, sekarang kita coba pakai uji turunan kedua. Nah, kita bisa cek nih. Uji turunan kedua, kita tentuin dulu turunan keduanya. Tadi kan dapat turunan pertama sama dengan 3x kuadrat minus 12x plus 9. Berarti turunan keduanya sama dengan 6x min 12. Nah, tadi kan udah ketemu titik stasionernya di x sama dengan 1 dan x sama dengan 3. Kita coba satu-satu. Untuk x sama dengan 1, nilai turunan kedua fungsinya sama dengan ini X negatif 1 ya. 6 kali 1 kurang 12. 6 kurang 12 min 6. Nah, karena nilainya f aksen 1 kurang dari 0, maka di X sama dengan 1 dia mencapai nilai maksimum lokal. Kayak gitu. Terus yang kedua, untuk X sama dengan 3, di X nya ini di turunan kedua kita ganti dengan 3. F aksen 3 sama dengan 6 kali 3 kurangi 12. Jadi sama dengan 18 kurangi 12 sama dengan 6. Nah, hasilnya ini dia lebih besar daripada 0. Nah, kalau lebih besar daripada 0 berarti dia mencapai minimum. Nah, berarti fungsi ini akan mencapai minimum lokal di X sama dengan 3. Jadi kita udah ketebak nih jenis titik stasionernya. Tinggal kita cari nilainya. Nah, yang pertama untuk nilai maksimum lokal di X sama dengan 1, berarti X nya ini kita ganti 1. F1 sama dengan tadi kena dicarikan sama dengan 5. Yang B, nilai minimum lokal di X sama dengan 3. Berarti X ini kita ganti 3. Hasilnya sama dengan 1. Nah, jadi untuk uji turunan pertama atau uji turunan kedua itu hasilnya akan sama. Jadi tergantung kalian enaknya pakai yang mana. Kayak gitu ya. Nah, kalau masih kurang jelas bisa tanya lagi di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Selamat belajar.